ada pepatah yang bilang katanya marry your best friend. Yes. Nah, itu paling enak katanya menikahi sahabat sendiri. Nah. Ora iso. Nggak bisa sesantai seperti sebelumnya, tidak bisa kembali lagi. Jadi yang tadinya sahabatan, kalau ada salah satu yang timbul perasaan terus apalagi itu diungkapkan, itu akan menjadi aduh nggak bisa nih kita kayak balik lagi kayak sebelumnya gitu. Kalau misal pun bisa pasti butuh waktu at least. Bener. Ya kan. Tapi kamu boleh suka tapi jangan bodoh. Karena bodohnya biasanya gini, ngungkapin tapi nggak tahu nih sahabat kita tuh juga suka atau enggak. Jadi kepinter gitu loh kamu. Ya, kalau bisa. suka di make sure dulu dia juga suka nggak sama aku. Ya, itu. Jangan-jangan kita suka dia gila kan. Kita ketemu sayang dia ngedoni awak dewe. Ayang cuh. Nggak bisa aku bersahabat sama orang yang aku suka. Oh. Yang aku ada rasa, yang aku ada spark, itu kayaknya nggak bisa deh. Jadi emang lebih tepat kayak sahabatan tuh ya udah sama sahabat. Gitu. Kalau suka ya beda lagi, bukan sahabat. Arahnya beda gitu. Bener Kalau aku lagi. tips yang pertama adalah set boundaries, bedain aja mendingan dari awal. Mau sahabatan apa mau ke sana nih arahnya gitu. Jangan tiba-tiba mau bersahabat merasa dekat terus kamu cucupi. Nah, embun-bunane. Nah, tiba-tiba sahabatan kowe melebu kakane. Nah, kan tidak bisa. Nah. Tiba-tiba bulanan kowe njaluk dikirimi. Nah, tiba-tiba mbok panggil nenek. Mbok seberangke neng Selat Malaka. Kita nih siaran udah lama nih Met ya. Siaran berdua itu 2 tahun. Ntar lagi lah 2 tahun ya. Gak mungkin kan Met? Gak mungkin ada rasa kan Met? Maksud gue kita Selamat datang di podcast Bocin. Yeay, kali ini bersama saya Yanti Mainah. Nah, dan saya Purnomo Bakri. Meskipun Deswa tetap sugih. Podcast Bocin bisa kamu nikmatin di YouTube-nya Solo Radio. ya, yang sebelumnya Solo Dio Yang sebelumnya Solrat TV. Cuman kurang panjang kayaknya. Cuma jelek aja kemarin namanya. Iya. Sekarang udah bagus Solo Oh, Radio. keren. Ini radio apa YouTube Ki? YouTube. YouTube gitu. radio. Oh, YouTube radio. Ini seru sekali nih, Met. Karena Kita di salah briefing satu- nih tiba-tiba. Iya, salah satu artis favoritku. Siapa tuh Pak, siapa? Komeng. Bukan dong. Siapa? Ini kakaknya Adul ya. Siapa tuh? Iqbal Ramadan. Pang tuh. Kita baca dulu. Ini Ya. tulisannya ada running text di sini berjalan ya. Bisa kamu baca sendiri. Ya ada Iqbal Ramadan tuh miring gini. Sama I-nya di sini, Q di sini, B sini sama A-nya di sini. Sama ada motornya di sini. Guduk. Ini membutuhkan skill khusus soal lovers yang Ya. kamu bisa lihat di sini. Membutuhkan skill khusus, mata kanan dan kiri harus bekerja masing-masing gitu. Tapi ya. sebelumnya Ibu Safina Nadisa. Ya. Jadi baca nggak? Nanti dulu dong. Oh, ya. Karena biar tahu dulu nih para penonton asik. Bapak-bapak, ibu. Soalnya kalau mendengar kan nggak didengar juga, Oh, iya, kita ditonton juga. Di podcast Bocin kali ini kita akan ngomongin seputar percintaan yang iya. terjadi di masyarakat. Seperti Iqbal ini, dia cerita kisah cintanya nih, Matt. Menuai sorotan dia, mengungkapkan pendapatnya mengenai persahabatan antara cewek dan cowok. Dia bilang kalau dia nggak percaya sama hubungan sahabat antara cewek dan cowok. Hah? Iya. Oh dia nggak? Karena nggak mungkin cowok sama cewek murni bersahabat karena di antara mereka pasti ada yang melibatkan pesaraan. Wow, melibatkan kesengsaraan. Bukan. Oke. Melibatkan susara. Oh benar ini, benar. Emang Iqbal atau kebliru ya waktu itu ya? Iya, ini tipe mulutnya ini kan. Ini waktu diwawancara kebetulan waktu keserempet BST ya. waktu diwawancara dia habis WhatsAppan sama Donosong ya. Jadi mulutnya belipet tipe-tipe gitu. Dia tuh tidak percaya tak akan bisa murni bersahabat karena di antara mereka pasti ada yang melibatkan perasaan suka dan cinta. Pokoknya intinya itu kayaknya dia terjadi kemarin pacarnya yang dia terakhir itu. Pacarnya itu dicurigai pacaran sama sahabatnya Iqbal bahkan. Wow. Ngeri biar. Iya, iya. Ini wani-wani nero Iqbal, we Iqbal itu dibelos hak Indonesia loh. Wong sekarang di Besa Indonesia ramampan bro. Lesti aja keren dia. Suaranya bagus itu. Suaranya bagus. Itu laknya masih berfungsi. Wah jatuh nih di kursi pereda batuk ini. Iya ini pereda
ada batuk bagus. Wah, iya ini. Hijau, oranye, kuning, biru ada nih ininya. Ini tuh aku tuh inget nih, ini tuh momen lega aku kalau tiap batuk. Oh iya benar. Jangan jatuh-jatuhin dong, bagus ini. Enggak tak jatuhin. Enggak, aku yang jatuhin. Tolong benerin. Jangan dong. Jangan dong. Ya. Jangan. Oh. Kita challenge aja apa ya? Apa? Apa menyusun? Oh enggak, kita challenge aja nih, kita mukbang ini bisa nggak sih? Jangan. Ini meredakan batuk, bro. Iya meredakan batuk, bukan buat dibukbang dong. Oke. Bukan gitu, tam ini Met. Oke, tapi kalau ngomongin mengenai Iqbal yang tidak percaya persahabatan itu bisa tanpa perasaan. Iya, aku tuh nggak percaya tahu. Kamu nggak percaya sama Iqbal apa nggak percaya sama? Aku nggak percaya sama kamu. Ya aku nggak percaya sama Iqbalnya. Nih kita berdua nih, aku nggak setuju sama Iqbal nih aku. Kamu setuju apa nggak setuju sama Iqbal? Iqbal kan suka sama sahabatnya kan? Bukan. Oh saya setuju. Pacarnya Iqbal nggak mungkin, kalau menurut Iqbal nggak mungkin cewek sama cowok berteman tanpa melibatkan perasaan. Nah, setuju aku. Setuju, aku juga setuju. Setuju kan? Aku nggak sih. Ya kan? Piye dah? Saya boleh apa piye? Aku nggak Tak setuju. tekal aku dewe lagi. Bawa senengannya. Tadi Met. Ya. Ini aku merespon ruangan ini Met. Kenapa? Itu tuh apa gini Met? Itu cara bikinnya bentuknya jadi begitu dilindas banter apa gimana Met ya? Motifnya kayak habis dilindas banter Met. Itu memang belum dicor. Kamu jangan ngomongin dong. Ini memang mesak nih. Ayo dong, bantu kita untuk merenov studio ini. Ya, mantap. Boleh saya balik ke Iqbal lagi? Nih kata Iqbal nih, Bang, nggak kecitain besanmu Iqbal. Iqbal Cita. Oh iya bukan. Aku tuh ini gini. Aku adalah orang yang pernah bisa punya perasaan sama sahabat tuh bisa aku. Makanya aku percaya sama Iqbal. Kamu bisa, kamu pernah jatuh cinta sama sahabatmu? Pernah. Kamu sahabatmu siapa sih? Sabtono sama Budianto. Ya enggak dong. Ada dulu pernah. Karena sahabat gitu, karena kan teman Ahmad banyak kan, gak cuma cowok doang, cewek juga banyak. Aku kelinganku Ahmed tuh pernah cerita dia sahabatan sama Werkudara. Werkudara BSS, tak kancane dia muter-muter yang ngendi. Nek ketemu aku tak gandeng kan nemburi. Usake. Jadi kamu pernah ya mengalami jatuh cinta sama sahabat sendiri? Bahkan enggak cuman terjadi, jadian enggak? Sempet jadian. Sempet jadian. Enggak lama berarti? Pernah yang sampai jadian, ada yang enggak sampai jadian. Jadi 2 kali. Oke. Ya kalau sampai jadian itu cuma bertahan sekitar 2 bulan sih. Karena bentar doang. Karena emang mungkin lebih nyaman ternyata temenan. Nah itu dia. Tapi beda kalau temenan ini kan kita segerombol A B C D. Ahmed suka nih sama perasaan sama A. Temenan nih sama B juga teman-teman. Tapi kayak ada yang lebih gitu ke A. Jadi aku nggak bisa menahan perasaan. Ketika jadian, ketika tempat tongkrongan, ya udah sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Cuman manggilnya beda. Waktu itu aku manggilnya Non, dia kayak Le. Perhatian tetap sama. Perhatiannya beda. Kegiatannya bertambah. Seperti menanam padi. Suka aku ngene. Kegiatannya adalah menyalakan api unggun di dalam air. Bener, sama terakhir aku daftar Brimob waktu itu bareng-bareng berdua. Daftar Brimob demi dapat sepatu boot. Ya benar. Itu jadi bisa aku pakai perasaan. Bahkan Ahmed gak cuma suka disukai sama sahabat sendiri juga pernah. Sekarang nih Met, kita nih siaran udah lama nih Met ya. Siaran berdua itu 2 tahun. Ntar lagi lah 2 tahunnya. Gak mungkin kan Met? Gak mungkin ada rasa kan Met? Maksud gue kita tuh gila kabeh. Kenapa para penonton pada gila semua? Tak tutupi Cuk. Tapi kan gak mungkin, maksud gue kalau aku tipe orang yang memang bisa sebelum itu terjadi harus bisa ada batasan dulu, ngeset boundaries antara 2 orang perempuan dan laki-laki. Even bahkan sebelum aku punya pasangan, karena itu terjadi berkali-kali. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Dulu, waktu aku kuliah gitu ya, aku kan pendatang nih, bukan orang Solo, terus datang ke Solo. Dari mana?
Dari Zimbabwe. Oh siap, mantap. Di Zimbabwe dulu aku mendalami ilmu pop Sudan. Pop Sudan, aku pop mie waktu itu. Pop Sudan. Kamu kesini pendatang, kuliah? Iya aku pendatang. Aku nyurupi. Nyurupi? Nanti aku goib. Wah. Nyurupi wong Solo. Wah. Jadi aku pendatang, terus mungkin ada teman-teman. Maksudnya aku orangnya memang suka bergaul, main sama ini, easy going, diajak jalan. Ayo, Dis mau kemana hari ini? Nggak mau kemana-mana, ikut gue yuk kemana hunting apa namanya? Thrifting. Oh, thrifting. Zaman dulu tuh ngawul. Ngawul, bener. Wah, ngawul Ki. Wah ngawur Ki. Parah bener Ki. Oke. Diajak ngawul gitu ya, ayo gitu, diajak mau cobain makan ini nggak, ayo gitu, sama siapapun itu terjadi, sama siapapun, cewek cowok semuanya aku diajak pasti go gitu, karena emang slow banget ya mahasiswa baru, terus juga baru di kota ini gitu, masih banyak yang bisa dieksplor. Tapi mereka ternyata di dalam usus 12 jari mereka tuh tumbuh rasa. Yang jangan emang lebih ngawur ya. Kuliah kamu yang gitu, biar nanti aku punya anak nggak tak kuliah kayak kono. Jangan gitu, ntar Oke. gue nggak laku, jangan ya. Oke. Hasilnya begini. Tapi sahabatmu ada muncul perasaan. Ada itu di dalam lubuk hati mereka, ternyata mereka timbul perasaan, terus tiba-tiba aku terkaget-kaget ketika mereka mengungkapkan. Oke. Itu Dis, gue suka malu. Aduh. Waktu itu Setelah dosennya itu kan? yang terjadi adalah rusak pertemanannya. Jadi kita nggak bisa Sebebas, nggak bisa se-open itu. Iya, nggak bisa sesantai seperti sebelumnya, tidak bisa kembali lagi. Jadi yang tadinya sahabatan, kalau ada salah satu yang timbul perasaan, terus apalagi itu diungkapkan, itu akan menjadi, aduh nggak bisa nih kita kayak balik lagi kayak sebelumnya gitu. Kalau misal pun bisa, pasti butuh waktu at least. Bener. Ya kan. Tapi, Aduh. nah nih, tapi sebagai pakar percintaan antar sahabat, Wah. ya kan? Ini untuk lelaki-lelaki atau cewek-cewek di sana yang mungkin suka sama sahabatnya, kamu boleh suka tapi jangan bodoh. Karena bodohnya biasanya gini, ngungkapin, tapi nggak tahu nih sahabat kita tuh juga suka atau enggak. Jadi kepinter gitu loh kamu. Ya, kalau bisa. suka di make sure dulu dia juga suka nggak sama aku. Iya itu. Jangan-jangan kita suka dia gila kan? Kita ketemu sayang dia ngedoni awak dhewe. Ayang cuh. Ya, ayang cuh. Nah, ngono kuwi. Iya gitu cuy. Aduh, Gitu. maaf nih, dekolosin pereda batuku miring. Wah ini momen lega aku ini kalau batuk ini. Wah iya aku juga dari tadi. Wah kurang diantemi warga. Enggak dong. Wah. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Momen leganya adalah ketika momen legaku dia ketika terjadi situasi seperti itu. Itu adalah ketika meskipun butuh waktu, misalnya kayak sebulan 2 bulan, kita jadi kayak kita harus stop dulu ketemu, atau kita stop dulu ngobrol yang terlalu berlebihan, ketemu ya udah say hi aja dulu, nggak usah deket-deket dulu, biar enak aja dulu suasananya gitu. Atau lu cari cewek dulu, aku juga mungkin santai aja dulu gitu. Abis itu bisa berteman lagi seperti biasa. Ternyata break gak cuma di hubungan tapi di persahabatan juga ada. Iya ternyata Matt, mungkin mereka merasa mendapat mixed signal dari aku ya. Ya kan, kayak mereka nggak bisa ngebaca juga nih, Adis nih kayak gini nih, suka sama gue juga nggak ya, kok dia mau terus sih gue ajak pergi gitu. Padahal orangnya santuy aja ke semua dan gak cuma sama dia, iya. sama teman-teman yang lain juga gitu. Jadi momen leganya adalah ketika itu terjadi, suasana jadi nggak enak, tapi kita bisa memperbaiki. Kalaupun nggak seperti semula, ya paling nggak jadi enak lagi lah. Oke, tapi kalau momen legaku, karena aku juga pernah punya sahabat, momen legaku adalah yang aku suka itu suka balik terus juga. Jadi kan aku nggak bego kan, aku wah ini aku suka nih sama si Ani. Tapi aku tak coba speak dikit karena kalau aku dia makan soto biasa tak tumpake ngerain maaf nggak sengaja, tapi sak gentong biasanya kan. Wow. Atau minum kopinya di kiniin dulu baru airnya. Iya, kopi tak seruput dia ditubruk BST waktu itu. Enggak dong, maksudnya dia tuh juga suka, makanya aku berani buat ngungkapin karena udah tahu bakal diterima. Jadi lega ya. Lega, tapi lebih leganya lagi kalau bareng-bareng kita ngomong di tongkrongan.
Kan harus ada make sure nih, loh ternyata kalian jadian tuh. Kan ada yang mungkin teman-teman ada yang nggak terima kan kadang. Kayak gitu. Orang patut tuh. Wah gue tenan nih. Berarti kamu menganut ini ya, ada pepatah yang bilang katanya marry your best friend. Yes. Itu paling enak katanya menikahi sahabat sendiri. Ora iso. Loh piye toh? Aku arep bojoku musuh. Wah, gokil banget nih. Waktu itu kamu pelaku begalnya dia kan? Bukan, aku waktu itu kebetulan aku pelaku ambil sandal dia waktu Jumatan. Oh, masa kamu ambil sandal dia ambil mobil kamu waktu itu Aku katanya. ambil sandal dia waktu Jumatan tuh harinya Sabtu loh. Saya mohon maaf nih, kan kau cewek ngapain mau Jumatan deh? Enggak, aku enggak Jumatan, aku memang spesialis ngambil. Oh, siap, mantap. Maaf ya, terima kasih Masjid Al Aisyah. Gak apa. Benar itu, ladang itu. Tapi kalau sahabatan, aku kan namanya sahabat bisa suka sama sahabatku sendiri. Cuma ini perlu digarisbawahi ya, nggak semua sahabat tuh aku punya perasaan. Yeah. Kadang orang tuh gara-gara, wah Matt nih ternyata bisa bersama sahabatannya sendiri. Wah aku biasa aja lah, nggak usah deket-deket, takutnya gitu. Iya, mungkin kamu mana mungkin ya nggak semua sahabat juga, masa Ahmed dan Pipet atau Adis dan Sulaiman. Nah, Sulaiman saha. Akhirnya ngerti. Nah. Tapi tips berarti untuk teman-teman yang sedang menonton nih podcast Bucin. Tips untuk menghindari, kalau dari aku untuk menghindari terjadinya momen-momen awkward gara-gara jatuh cinta sama sahabat. Nah, ini. Yang pertama adalah set boundaries dulu untuk diri sendiri paling enggak. Oh. Iya kan? Ya Tapi kan? kalau kamu nggak set boundaries, jatuhnya kamu nggak plong sama sahabatan dong. Sahabatan aja, tapi kita harus tahu batasannya kan. Maksudnya gue sama lu bisa, aku tuh biasanya orang yang bisa bersahabat ketika nggak mungkin ada rasa, Met. Nggak bisa aku bersahabat sama orang yang aku suka. Oh. Yang aku ada rasa, yang aku ada spark, itu kayaknya nggak bisa deh. Jadi emang lebih tepat kayak sahabatan tuh ya udah sama sahabat. Gitu. Kalau suka ya beda lagi, bukan sahabat. Arahnya beda gitu. Bener Kalau aku lagi. tips yang pertama adalah set boundaries, bedain aja mendingan dari awal. Mau sahabatan apa mau kesana nih arahnya gitu. Kalau kamu tips untuk kamu yang mungkin lagi suka sama sahabat sendiri adalah yang paling utama adalah suka boleh, bodoh jangan gitu loh. Suka, make sure dulu dia juga suka atau enggak. Terus kamu mikir juga ke depannya kalian bisa jalan bareng atau enggak. Kalian tuh asik buat ngobrol atau asik buat berbagi perasaan, kan beda ya. Ngobrol kecok-kecoran itu bukan berarti kalian punya nyaman kecok-kecoran kan gitu kan. Wah ki nyaman ya gue kecok-kecoran kita yang wae weh. Kecok-kecoran yang mending gue kalau siaran wae. Nah, kecuali ketika kayak kamu ngasih perhatian, dia perhatian balik, dia bisa nge-treat kamu. Ya, itu kan beda ya. Kelihatan. Oh berarti nih sama-sama punya perasaan nih. Bisa Berarti tips yang kedua adalah bertemanlah tidak hanya menggunakan hati tapi juga otak. Nah bener. Ya, kayak ngawur oleh tapi juga dipikir gitu kan. Ini kira-kira arahnya kemana ya gitu. Tips yang berikutnya adalah jangan sembarangan memperlakukan nenek-nenek di jalan. Benar. Ya karena tiap ada nenek-nenek di jalan itu belum tentu dia mau nyebrang. Benar. Sampai terakhir teman aku juga ini udah masuk rumah warga cuma pengen gugah neneknya, diseberangkan. Padahal masih tidur. Tidurnya dikasih ibu lagi. Aduh. Nenek ayo nyebrang, Wah saya nggak mau nyebrang. Ya udah deh, yang diseberang saya seberangin sini. Nah, diseberangkan yang Selat Malaka. Saya seberangkan Selat Malaka nih, Nek. Ini info saya copot dulu ya. Tapi saya tipes, sakit banget nenek itu. Ya. Tapi ya itu intinya, tapi itu simbol analogi. Analoginya seperti itu. Jadi nggak sembarangan hal bisa kamu lakukan ke orang yang bisa menjadi sahabat kamu. Nah benar. Itu tidak semuanya kamu jangan tiba-tiba kamu bersahabat merasa dekat terus kamu cucupi. Nah embun-bunane. Nah tiba-tiba sahabatan kowe melebu kakane. Nah kan tidak bisa. Nah tiba-tiba bulanan kowe njaluk dikirimi. Nah tiba-tiba mbok panggil nenek, mbok seberangke neng Selat Malaka. Ya. Callback. Wes ngono wae. Ya. Nek jare nila wes ngono wae. Nah, tapi kalau buat nih yang nonton ini juga, mungkin kalian yang pro
wah aku nggak bisa cinta sama perasaan pakai sama sahabatku. Itu kasih alasannya kenapa. Atau mungkin kamu yang sedang sekarang pacaran sama sahabatku, kamu juga bisa kasih alasannya kenapa. Atau juga bisa ngasih tips juga. Bisa ngasih tips kalau aku biasanya begini mas. Aku ya boleh. Langsung saja komen di bawah dan jangan lupa tonton podcast Bucin episode berikutnya cuma di Solo Radio channel YouTube. Ya karena ya udah. Apa? Ya karena momen lega kamu ketika kamu nggak tahu ngapa-ngapain adalah nonton kita. Nonton kita juga, dengerin kita di Solo Radio juga.